Brother, saya mau sharing sedikit tentang Mobula 6 HD, Mobula 6 HD gitu. Karena saya udah pakai yang ini TBS Tango ya, pakai TBS Nano. Ini pakai PriceSky yang bawaan gitu. Pertama kelebihannya dulu, saya mau cerita kelebihannya. Kelebihannya dia bisa diterbangkan di mana saja. Kalau kata Chatri itu bisa fly anytime anywhere gitu katanya. Jadi bisa terbang di mana-mana. Yang kedua itu ya karena tidak mengganggu orang, hubungannya dengan yang pertama gitu. Jadi kita bisa terbangkan di mana saja dan tidak mengganggu begitu. Ini juga beratnya kan di bawah, jauh di bawah 250 gram ini. Jadi enak lah gitu. Kemudian saya juga bisa manuver-manuver yang saya biasa lakukan, misalnya apa namanya input agak susah juga ini, power loop misalnya, power loop terus 3-piece spin saya bisa pakai ini. Anda bisa lihat di video saya, itu kelebihannya ya, kelebihannya. Tapi kekurangannya, nah segala sesuatu itu ada kekurangannya, nggak ada ya namanya manusia, barang itu nggak ada kelebihannya, semua lebih nggak ada, semua manusia itu sama, ada kelebihan ada kekurangannya. Nah kekurangannya ini saya cerita ya. Kekurangan yang pertama, saya waktu pakai price kayak ini sering lost sinyal. Saya kurang seneng, makanya saya rusakin aja sekalian, saya pakai TBS nih gitu. Ininya buat saya cadangan gitu. Jadi kekurangannya kalau yang pakai PriceSky bawaan gitu, kata Chatri lagi ini katanya kalau kita paksakan ini juga throttle misalnya itu bisa ESC nya bisa kena gitu. Kemudian untuk receivernya sebaiknya kalau kata Chatri lagi itu pakai external receiver gitu. Nah saya juga pakai eksternal ini, pakai TBS ya gitu. Itu yang pertama yang kekurangannya ya. Jadi yang harus pakai eksternal. Kemudian yang lainnya adalah, nah baterai juga kan kalau pakai 5 inci kita bisa terbang sampai, kalau saya pakai 6S di 5 inci saya bisa sampai 5 menit gitu. Tapi kalau ini 1 menit udah loyo. Makanya saya pakai ininya, baterainya banyak tuh. Chargernya kira-kira kayak begini tuh, kayak gitu. Kemudian kekurangan yang lain kalau menurut saya nanggung ya, menurut saya. Kalau Anda kalau biasa nerbangin 5 inci kemudian pindah ke Whoop apa-apanya males. Saya juga kalau di rumah ininya ini. Cuman saya lihat di kita di Indonesia itu banyak ya pilot-pilot yang bagus, misalnya Capruk EPP, terus Jangar bagus itu. Om Capruk juga kayaknya pakai 5 inci juga, mulai pakai 5 inci. Tapi tadi saya tanya katanya sama aja Om, yang penting itu jarak yang jauh. Kalau menurut saya jarak jauh itu nggak perlu, karena di Indonesia itu batasan kita main drone hobi itu 150 meter baik tinggi atau jauh. Nah, jadi 150 meter dari dari pilotnya, lebih dari itu ilegal gitu, harus di bawah 150 meter gitu. Kata Om Capruk sama aja. Kalau kata saya enggak Om, kata saya bagusan 5 inci, lebih puas. Kalau ini saya agak males gitu, walaupun dia bisa terbang di mana aja gitu. Kemudian pengetahuan buat teman-teman ya yang mau terjun ke dunia EPP. Untuk teman-teman ketahui ada 3 jalur kata Ferdinando Micin. Ferdinando Micin katanya kan presiden MDRI, kata Teh Maya Asmaya katanya presiden, nggak tahu lah apa-apa pakai presiden. Sekarang di kampus juga saya ada banyak presiden tuh. Maksudnya istilah ketua MDRI kali, Om Ferdinando. Terima kasih Om Ferdinando. Katanya kalau kita mau ikut ke terjun ke dunia drone ada 3 jalur katanya. 3 jalur. Pertama jalur prestasi ada kejuaraannya gitu. Nah kalau di luar negeri itu hadiahnya bisa gede, ada sampai 3 miliar 5 miliar gitu. Kalau di kita itu kisaran 500 sampai 1 jutaan. Kalau buat saya sih di kita hadiah itu jangan dilihat kalau menurut saya karena hadiahnya nggak maksimal lah gitu. Karena misalnya dapat kita hadiah 1 juta, emang kita beli ini berapa? Ini 3 juta misalnya, ini 2 juta, ini 5 jutaan, ini remote 2 jutaan. Masa dia dapat hadiah 1.000? Kita belum makan, belum nginep gitu kan. Tapi kata Teh Maya ada juga yang hadiahnya gede. Misalnya ada yang pernah dapat ini umroh gratis gitu kan. Ya kalau menurut saya sih ya bagus, ya Ustadz EPP jadinya katanya begitu. Kemudian kalau ini ada juga yang dapat Yamaha NMAX gitu. Yamaha NMAX itu harganya 30 juta. Ya kalau dapatnya tiap bulan bagus juga kali. Kalau dapatnya seumur hidup sekali ya rugi. Nah kata Om Fernando, kita yang pertama itu juga prestasi, yang kedua itu kita hobi kayak saya ini hobi ya. Anda jangan tanya saya dapat berapa dari ini, saya bukan dapat, saya pengeluaran begitu. Gitu. Kemudian yang ketiga itu kita dapat income, misalnya
kita syuting orang-orang nikahan, orang kawin, orang lagi sunat gitu, kita syuting, kita dapat uang dari situ, gitu mungkin ya. Tapi kalau saya disunatan terus disut, saya takut juga kena ini. Nggak canda. Maksudnya kalau di kita bisa juga buat pendapatan tuh caranya seperti itu begitu. Jadi kita dengan menyewakan atau ikut-ikut apa namanya menawarkan jasa lah gitu, jasa drone begitu. Nah, kira-kira begitu kelebihan dan kekurangannya. Buat teman-teman yang mau beli silakan sharingkan. Kali ada saya ada yang lupa. Di kita Om Capruk itu pilot bagus. Banyak banget pilot bagus di kita. Saya seneng banget. Makanya saya seneng menggeluti hobi ini karena saya banyak kenal orang-orang yang bagus-bagus lah gitu. Dan sayangnya kalau menurut saya di kita support untuk mengembangkan karirnya masih kurang lah menurut saya loh ya. Nggak tahu kalau menurut Anda. Nah, kira-kira begitu yang saya sharingkan. Mohon izin saya mau nerbangin 5 inci aja mumpung libur ini, soalnya kalau buat saya ini tuh nanggung kalau buat akro, mendingan 5 inci. Mohon izin saya mau terbang aja. Silahkan kalau ada teman-teman ngasih masukan ke saya gimana kelebihan dan kekurangan Mobula 6 AZ. Terima kasih, dan saya mau terbang lagi pakai 5 inci. Awesome.